Kenapa aku mimpi itu lagi? Pria itu. Siapa sebenarnya dia? Akai. Hai Sisi, besok orang tua kita akan bertemu. Jangan lupa hari pertemuan yang sudah disepakati. Baik, aku sudah bilang ke orang tuaku. Kamu istirahat lebih awal ya, selamat malam. Aku sebentar lagi menikah dengan Akai. Mulai sekarang aku tidak boleh mimpi itu lagi. Beritahu semua. Kerahkan semua sumber daya Yo Group untuk mencari seorang wanita. Di bahunya ada tanda lahir berbentuk bunga pir. Siap. Xiao Lihua. Aku penasaran ekspresimu saat bertemu denganku. Akan seperti apa? Tuan Xiao, orang yang Anda cari sudah datang. Paman. Kakak kedua, kalian juga makan di sini? Kebetulan sekali hari ini. Akai tunangan dan ketemu orang tua sebagai paman. Anda harus membantu dengannya. Nyonya, Tuan Xiao ada urusan penting. Maaf tidak bisa menemani. Bu, paman kan sibuk urusan besar. Lebih baik kita tidak ganggu dia. Kamu tunangan? Ya. Nanti aku akan bawa dia menemui Anda. Sakaya, kalau suamiku tidak meninggal dulu, Yo Group tidak akan dipimpinmu. Sudah Bu, Sisi dan yang lain sebentar lagi datang. Kita masuk ke ruangan dulu. Halo Tuan Zhou. Mulai. Sudah, semua boleh pergi. Dari jauh dipanggil, tapi tidak ada yang dilakukan. Langsung diusir, padahal pikir bisa dekat dengan pemegang kekuasaan Yo Group, sia-sia saja. Aku hari ini cantik sekali, menurut kalian. Jangan-jangan dia tidak bisa? Ayo pergi. Halo. Nona, ada reservasi? Ya, ruangan yang dipesan Tuan Yo. Tuan Zhou menang di ruang 606, selamat menikmati. Terima kasih. Aduh, hari ini ada 2 Tuan Yo. Semua sedang makan di hotel. Aku tidak salah memberikan nomor kamar, kan? Ini kesalahan bawahan. Silakan hukum saya. Dengan segala cara. Kita harus menemukannya. Siap. Tuan Xiao, sakit kepala Anda kambuh lagi? Tuan Xiao, tunggu sebentar. Aku akan segera cari dokter. Maaf. Halo ayah, hari ini hari pertemuan orang tua kedua belah pihak. Aku sudah sampai di hotel, jangan sampai terlambat, ya. Akai, kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu? Jangan pergi.
Syukurlah, sepertinya dia tidak melihat wajahku. Aroma ini? Siapa kamu? Xiao Lihua. Jangan pergi. Blokir seluruh hotel. Temukan wanita yang masuk ke kamarku malam ini. Siap. Sisi, kenapa baru datang? Apa terjadi sesuatu? Gimana, Paman? Maaf. Ayahku ada urusan, baru bisa datang nanti. Aku tadi tersesat. Tidak apa, sifat duduk. Aku sudah dengar dari Akai kalau kamu lembut dan pengertian. Cantik lagi, keluarga kami Akai. Sudah beruntung memilikimu. Tante bercanda. Sisi, rambutmu kenapa berantakan? Aduh, ikat rambutku. Aku bantu rapikan. Kalian siapa? Malam ini ada wanita masuk kamar tamu penting dengan niat jahat. Kami diperintahkan untuk mencari. Kalau sampai pria itu menemukanku, dia terus menggangguku, bagaimana? Aku putra tertua keluarga Yo, di sini. Tidak ada orang yang kalian cari. Jadi, maksudmu di sini ada orang mencurigakan? Shishi. Wajahmu pucat, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku agak tidak enak badan. Mau pergi ke rumah sakit? Nggak usah, aku pulang aja, istirahat bentar pasti baikan. Akai, cepetan antar Zizi ke kamar buat istirahat. Kesehatan itu yang paling penting. Makasih, Tante. Ayo pergi. Kamu? Tuan Xiao. Maaf sekali, saya tidak berhasil menemukan wanita yang masuk ke kamar Anda malam ini. Masuk ke kamar Anda. Xiao Lihua. Kamu gak bisa kabur. Kok bisa gini? Itu kan jelas-jelas cuma mimpi. Tapi pria dalam mimpiku ternyata beneran ada. Aku harus gimana ini? Xiao Lihua, mau kabur kemana lagi? Dasar gila. Lepasin aku. Cincin tunangan, kita setiap malam mesra. Malah masih berhayal mau nikah sama pria lain? Di dunia ini kan ada banyak banget cewek. Kenapa cuma ngeganggu aku aja? Mereka urusannya sama aku apa? Aku mohon, lepaskan aku. Xiao Lihua, kamu harus jadi milikku. Xiao Lihua, kamu cuma bisa jadi milikku. Untung, cincinnya masih ada. Dasar gila beneran. Mungkin kalau aku nikah sama Akai, dia gak bakal ngeganggu aku lagi. Akai, minggu depan kita nikah, ya? Aku akhirnya bisa menikahi bayi saya. Tapi, sebelum nikah, ada orang yang sangat penting. Pengen aku kenalin ke kamu. Oke. Semoga semua lancar. Dua orang silakan duduk. Akai, bukannya mau nganterin aku ketemu orang yang sangat penting?
Ini tempat apa? Ini rumah tua keluarga Yo. Hari ini, aku sengaja ngajak kamu sembahyang sama paman. Dia itu penguasa keluarga Yo. Kalau jadi setuju, kita mungkin gak bisa nikah. Duduklah. Hello, Tuan Shao. Pengkhianat telah menangkap apa yang harus dilakukan. Aku yang interogasi sendiri. Jangan pergi. Paman gak suka ada orang luar lihat waktu dia urusin sesuatu. 2 orang, tolong segera setelah kakek Xiao menangani masalah ini. Jiakan Casey Tao. Makasih. Akai, paman kamu itu orangnya gimana sih? Walaupun tadi gak jelas lihat, tapi aura dia rasanya sangat menakutkan. Dia adalah raja dunia hitam dan putih di kota Han, kekuasaannya sangat besar. Dijuluki dewa kematian hidup. Xiao Ye, aku salah, aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Aku mohon, maafkan aku. Bagi mereka yang menyinggung Paman Xiao, ketakutan akan kematian akan terus menghantui. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, tolong jangan ganggu aku. Xiao Ye. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu masih punya 2 kesempatan. Sampai dia kehilangan semua nilainya. Aku bilang, itu adalah musuh bebuyutanmu, dia bilang akan memberiku 10 juta. Untuk mengkhianati rahasia proyekmu, selain itu aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mau mati Xiao Ye, aku tidak mau mati. Di tempatku. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak apa-apa, jangan takut, tidak apa-apa. Tadi itu suara tembakan? Tidak apa-apa, itu hanya Paman Xiao, menghukum orang yang mengkhianatinya. Dia tidak akan berbuat apa-apa pada kita. Tuan Zhou, Xiao Yi memanggilmu. Ayo pergi. Zhenggon, Xiao Yi. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu, tolong beri aku kematian yang cepat. Xiao Ye, beri aku kematian yang cepat, Xiao Ye. Tolong. Kakinya. Akai, pamanmu terlalu kejam. Terkadang, belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Akai, bagaimana kalau kita datang lain kali saja? Aku sedikit takut. Zizi, bukankah kamu sudah lama ingin menikah denganku? Jika melewatkan kesempatan ini, tidak tahu harus menunggu berapa lama lagi. Pria dalam mimpiku sepertinya tidak suka aku bertunangan, mungkin. Setelah aku menikah dengan Akai, dia tidak akan menggangguku lagi. Sampai saat ini, aku tidak bisa menyerah. Paman, ini adalah tunanganku Lizhi, hari ini. Aku sengaja membawanya untuk bertemu denganmu, harap kamu bisa menyetujui pernikahan kami. Salam paman. Ya. Kalian berdua, ini adalah hadiah pernikahan yang disiapkan Xiao Ye untuk kalian. Terima kasih Paman. Aku sudah bertemu, pernikahan tidak akan aku hadiri. Suara ini sangat familiar. Kenapa? Tidak suka dengan hadiahku? Maaf, aku hanya tidak memegangnya dengan kuat. Angkat kepalamu. Bagaimana? Pria dalam mimpiku ternyata adalah Paman Akai. Kalau dia mengenaliku. Apakah aku terlihat menakutkan? Paman bercanda, aku hanya sedang flu beberapa hari ini. Wajahku kurang baik. Takut Paman takut melihatku. Aku tidak suka mengulangi perkataan. Paman, tunanganku penakut.
Belum pernah bertemu orang sebesar paman. Mohon dimaafkan. Sudahlah. Harap. Baik. Kedua tamu, silakan pulang. Paman, kami pamit dulu. Akai, pamanku bilang tidak akan datang ke pernikahan kita. Benarkah? Paman adalah CEO Grup Yo. Memegang kendali ekonomi seluruh kotahan. Dia sibuk dengan urusan besar. Mungkin pernikahanku baginya tidak berarti. Tidak apa, kita undang 2-3 teman dekat. Sediakan beberapa meja makan saja sudah cukup. Sisi, bisa menikahimu adalah kehormatan terbesarku dalam hidup. Asalkan aku menikah, Yo Ting Xiao. Melihat hubungan dengan Akai, seharusnya tidak akan menggangguku lagi. Tuan Xiao, menyurat Pengakun Pengkhianat. Bekerja sama dengan kekuatan asing, dan mereka bersembunyi. Kita sama sekali tidak bisa melacak mereka. Di dunia ini, tidak ada rencana yang sempurna. Aku akan membuatnya tahu akibat melawanku. Lanjutkan penyelidikan. Baik. Tuan Xiao, apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Obat. Ini, oh. Tuan Xiao, obat itu beracun, kalau terus-terusan begini. Bukan solusi, bagaimana kalau kita pergi ke dokter? Ada kabar tentang Xiao Lihua? Bawahan gagal, aku sudah mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Yo, aku yakin. Pasti akan segera ditemukan. Kalau tidak ada di kotahan, cari di Amerika atau Tiongkok. Kalau satu Yo tidak cukup, gunakan semua orang. Cari dia. Baik, Tuan Xiao, sudah menunggu lama di luar. Paman, besok adalah pernikahanku dengan Sisi. Aku ingin menggunakan aula pesta terbesar untuk mengadakan acara. Tapi aku dengar, itu sepertinya sudah dipesan olehmu. Bisa tidak kita berkompromi, pinjamkan sebentar saja. Hal seperti ini, kamu bisa bicara dengan asisten Wang. Oh ya. Ini undangan pernikahan besok. Semoga Anda bisa datang. Jika tidak bisa datang, tidak masalah. Siapa dia? Dia adalah istriku, putri sulung keluarga Lily. Lizzie. Ternyata dia. Aku baru saja membawanya bertemu denganmu, mungkin dia memang pemalu. Tidak berani berbicara denganmu, kamu tidak ingat. Tak disangka, orang yang kucari selama ini. Ternyata ada. Di depan mataku sendiri. Dan bahkan bertunangan dengan keponakanku sendiri. Beraninya kamu. Hammond, apakah ada masalah dengan undangannya? Jika ada masalah, aku bisa membuat ulang. Sampai kamu puas. Tidak, aku sangat puas dengan pernikahanmu. Aku tetap harus datang. Ah, benar? Setelah aku dan Sisi bertemu denganmu, dia terus bertanya padaku, apakah kamu akan datang ke pernikahan? Dia pasti sangat senang jika tahu kamu bisa datang. Tenang saja. Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Beritahu mereka. Jadwal besok dibatalkan, aku akan menghadiri pernikahan. Oh ya, tidak perlu mencari orangnya. Dia akan segera kembali padaku. Baik. Xiao Lihua. Permainan ini akan segera berakhir. Akai, akhirnya aku menunggu hari ini. Besok aku akan menikahimu. Akai, pamanku bilang tidak akan datang ke pernikahan kita. Benarkah?
Kamu sangat cantik dengan gaun pengantin. Lepaskan aku. Kamu menikahi pria liar, tidak takut dia tahu? Kita bertemu dalam mimpi di malam hari. Bercinta dengan penuh gairah. Itu hanya mimpi, dia akan percaya padaku. Kamu brengsek. Kamu yang memaksaku lebih dulu. Aku baru memukulmu. Tangan sudah merah. Sakit ya? Jangan, tolong lepaskan aku. Aku hampir menikah. Kenapa kau masih menggangguku? Tolong lepaskan aku. Kau sangat mencintainya ya? Hah? Ya, kami saling mencintai. Kau hanya milikku. Kau benar-benar iblis. Aku membencimu. Ya, aku memang iblis. Jadi, lebih baik kau batalkan pernikahan itu dengan baik-baik. Kalau tidak, konsekuensinya. Kau tidak akan sanggup menanggung. Gila. Dia benar-benar gila. Aku hanya ingin hidup tenang dengan orang yang kucintai. Kenapa dia tidak mau melepaskanku? Gaun pengantin ini sudah dia sentuh. Aku tidak bisa membiarkannya. Merusak pernikahanku. Gigi. Gigi, Ada APA? Akai, aku sangat takut. Aku mimpi buruk. Aku takut. Aku tidak bisa menikahimu lagi. Bodoh. Itu hanya mimpi. Besok kita akan menikah. Setelah besok, kau akan menjadi istriku. Jangan khawatir. Ingat ada aku. Nona, besok adalah pernikahanmu dengan tuan muda. Sekarang gaunnya sudah robek, besok bagaimana? Akai, kita ganti ke pernikahan adat Tiongkok ya. Aku tidak mau pakai gaun pengantin lagi. Baik, terserah kamu. Sepasang mempelai, menaruskan tradisi leluhur, melanjutkan kajian. Berpakaian indah, menjalankan ritual Han, waktu baik telah tiba, sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Setelah hari ini, aku akan menjadi istri Akai. Istri yang sah. Menantu perempuan Yong Ting Xiao. Bahkan jika dia mengenaliku, dia tidak akan berani menggangguku lagi. Sujud antara mempelai. Tunggu. Yong Ting Xiao. Kenapa dia datang? Bukan raja kerajaan Han Chen, Xiao Ye yang memegang kekuasaan hidup dan mati. Xiao Yan, Hipong yang keluarga utama, Zhou Taiyak Fake. Adegan ini datang untuk menghadiri pernikahan atau mengacau? Suara kecil sedikit. Kalau sampai didengar Xiao Ye,
Kamu masih mau lidahmu tidak? Adik kedua, kedatanganmu yang mulia, kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Kami bisa mempersiapkan diri. Keponakan menikah. Sebagai paman, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk memberikan hadiah besar? 1 set perhiasan mewah, 10 mobil mewah, 1 kebun. Selamat untuk Tuan Zhou. Syukurlah. Waktu itu Yoki tidak melihat wajahku, dia seharusnya belum tahu. Akulah wanita dalam mimpinya. Bagaimana bisa membuat paman mengeluarkan uang? Kehadiranmu di pernikahan, aku dan Zizi sudah sangat senang. Kamu sangat berharap aku datang? Kehadiran paman adalah kehormatan bagi menantu. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Aku punya hadiah untukmu, kamu pasti akan menyukainya. Adik kedua, tasbih ini adalah barang pribadimu. Zizi adalah menantumu, kalau ini tersebar. Agak tidak pantas, bukan? Hanya seuntai tasbih, siapa yang berani berkomentar? Kanan tasbih ini tidak pernah lepas dari Tuan Xiao. Melihat tasbih seperti melihat Tuan Xiao. Harga berharga seperti ini. Ternyata diberikan kepada menantunya sendiri. Ada apa ini? Paman, tasbih ini adalah barang pribadimu, hadiah yang terlalu besar. Kami tidak pantas menerimanya. Aku hanya bertanya padamu. Mau atau tidak? Aku. Kamu, lepaskan aku. Tuan Xiao, kehadiranmu yang sibuk. Untuk menghadiri pernikahan putri kami sudah sangat berterima kasih. Hanya saja tasbih ini sangat bermakna, hadiah yang terlalu besar. Zizi, mungkin tidak layak menerimanya. Paman, aku tidak bisa menerima ini. Sekarang akan kukembalikan padamu. Barang yang sudah kuberikan. Tidak ada yang berani menolak. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan pernikahan tasbih ini. Nanti bisa dikembalikan padanya. Terima kasih, Paman. Akai, ayo kita selesaikan upacara. Jangan sampai melewatkan waktu baik. Jangan khawatir, ada aku di sini. MC, mari kita lanjutkan. Kamu benar-benar akan menikah dengannya? Hari ini adalah pernikahanku dengan Akai. Tentu saja aku akan menikah dengannya. Selain dia, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu yakin bisa menanggung konsekuensinya? Apakah dia sudah tahu identitasku? Tidak mungkin. Yokai, tahukah kamu? Wanita seperti apa yang kamu nikahi? Adik ipar. Aku dan Zizi sudah saling mencintai selama 3 tahun. Perasaan kami sangat dalam. Terima kasih telah menjadi saksi kami hari ini. Lain kali, kami pasti akan datang langsung untuk berterima kasih. Zizi, tenang, apapun yang terjadi. Selama kita saling mencintai, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sampai mati. Aku percaya padamu. Betapa kuatnya cinta mereka. Sangat mengharukan. Aku umumkan. Upacara dilanjutkan. Suami istri saling membungkuk. Jangan keluarkan kipas dari tirai. Menutupi keindahan musim semi yang tertunda. Jika dikatakan kebahagiaan, seperti bulan purnama. Di sini harus ada bunga osmanthus yang mekar, juga mohon pengantin wanita. Melepaskan kipas. Upacara pernikahan selesai. Sayam dong. Tidak boleh. Ada apa Gigi? Kenapa? Jangan pengantin wanita malu? Pengantin pria cepat tenangkan pengantin wanita. Apakah malu? Atau merasa bersalah? Akai, ciuman pertama kita. Ingin kusimpan sampai malam pengantin. Sepertinya mereka benar-benar saling mencintai. Kata-kata romantisnya membuatku malu, pengantin wanita memang pemalu. Semuanya, jangan berisik. Baik, aku setuju, antar mereka ke kamar pengantin. Zizi, tunggu aku di kamar pengantin. Xiao Lihua, ini salahmu sendiri. Nona Li, menurut tradisi, malam pengantin. Seharusnya pengantin pria yang membuka kerudung merah pengantin wanita. Ini melambangkan kebahagiaan abadi dan keharmonisan. Baik,
Terima kasih atas bantuannya. Sangat mengganggu. Tuan Xiao, orangnya sudah dibawa ke kamar Anda. Xiao Lihua. Nanti saat kamu melihatku, pasti akan sangat terkejut. Tuan Xiao, semua orang tahu. Nona Li adalah istri Tuan You. Apakah tindakan Anda ini tidak? Aku bilang dia istri siapa? Siapapun yang berani mempertanyakan, akan kupotong lidahnya dan diberikan kepada anjing. Baik. Tadi seharusnya berhasil menipu Yo Ting Xiao. Setelah malam ini, aku akan menjadi istri Akai. Aku adalah keponakan istrinya, apapun yang ingin dilakukannya padaku. Tidak mungkin lagi. Akai, kenapa kamu datang? Tidak perlu menemani tamu? Akai, kenapa kamu diam saja? Kamu lihat baik-baik, siapa aku sebenarnya. Kok bisa kamu? Xiao Lihua, kamu tidak patuh ya? Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Paman, ini kamar pengantinku. Untuk menghindariku, kamu sampai mau menikah dengan pria lain. Aku terpaksa datang sendiri untuk menangkapmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku dan Akai sudah resmi menikah. Dia adalah suamiku, bukan pria sembarangan. Kalau dia tahu kamu setiap malam menyerahkan diri padaku, sudah melakukan semua hal intim seperti suami istri. Itu hanya mimpi. Aku menikah dengan Akai. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sebut namanya lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Jangan mendekat. Kalau berani mendekat, aku akan membongkar perbuatanmu. Biar seluruh kota tahu kamu adalah bajingan yang merebut istri keponakan sendiri. Percuma. Kamu tidak tahu arti tasbih ini? Bukankah ini hanya tasbih biasa? Ini adalah pemberian ibuku saat aku berusia 5 tahun. Sejak itu, tidak pernah lepas dariku. Semua orang di Hancheng tahu. Melihat tasbih ini seperti melihatku. Jadi tasbih ini adalah mas kawinku untuk calon istri. Aku tidak tahu tasbih ini sangat penting. Aku akan mengembalikannya sekarang. Kamu sudah memakainya di depan umum. Artinya kamu adalah milikku. Tidak seperti itu. Kalau aku tahu, ini mas kawin yang kamu siapkan, aku tidak akan memakainya. Seluruh Hancheng adalah milikku. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Kamu gila. Aku adalah Raja Hancheng, kamu adalah ratunya. Seluruh Hancheng akan bersujud di kakimu. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya mau Akai. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Lepaskan aku! Yo Ting Xiao, kau ngapain? Hadiah dariku tak boleh ditolak siapapun. Yo Ting Xiao, aku mohon. Lepaskan aku. Kau begitu benci padaku? Paman, kau lihat Sisi? Akai, aku di sini. Akai. Gigi, aku kau? Gigi. Kau sangat mencintainya? Hisi, kenapa denganmu? Seumur hidupku, hanya Akai yang kukehendaki. Selain dia, aku tak mau siapa-siapa. Lepaskan aku. Gigi.
Aku menyelamatkanmu, Sisi. Pergi. Paman, lepaskan Sisi. Paman. Tuan Zhou, Tuan Sik sedang menangani urusan pribadi. Tak boleh diganggu. Istriku ada di dalam, Sisi. Paman, lepaskan Sisi. Kalian ngapain? Yokai adalah keponakanmu sendiri. Kau tega melakukan ini padanya. Aku siap bergerak tanpa batasan. Siapa berani keberatan? Jika dia melihatmu seperti ini, kau pikir dia akan percaya padamu? Dasar bajingan. Tahu akibatnya bagi yang terakhir menghina aku? Lidahnya sudah dipotong untuk umpan ikan. Mari kita bertaruh. Jika Yokai memilihmu, aku bebaskan kau. Jika tidak, tinggallah di sampingku dengan patuh. Kau pasti kalah. Akai akan memilihku. Maka kita lihat nanti. Biar dia masuk. Sisi. Akai, Sisi, kau baik-baik saja? Tidak terluka? Akai. Akai, bukan seperti yang kau pikirkan. Tuan Xiao. Bangsat. Kamu cukup berani. Berani-beraninya memukulku. Sisi adalah istriku. Siapapun tidak boleh menyentuhnya, bahkan jika kamu adalah adik iparku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Akai, jangan berkelahi lagi. Bawa aku pergi, aku ingin meninggalkan tempat ini. Pergi. Kamu mau bawa istriku kemana? Kalian lepaskan. Lepaskan dia. Yo Ting Xiao, bukankah kamu bilang, hanya jika Akai bersedia membawaku pergi, kamu akan melepaskanku? Apa kamu mau ingkar janji? Jangan buru-buru. Permainan belum selesai. Lepaskan aku, brengsek ingkar janji. Zhou Ting Xiao. Kamu lepaskan dia. Lepaskan dia. Panggil Bibi. Akai, Mimpi kamu. kenapa masih memukulnya? Apa salahnya? Dia mengingini bibinya sendiri, tidak tahu diri. Menurutmu pantas dipukul tidak? Omong kosong. Aku sudah menikah dengan Akai. Aku adalah menantumu. Yang salah adalah kamu. Meskipun kamu berkuasa, aku tidak akan menikah denganmu. Itu bukan urusanmu. Zhou Ting Xiao. Kamu lepaskan Gigi. Serang aku saja. Akai, kalian jangan berkelahi lagi. Akai. Hari ini meskipun kamu membunuhku, aku tidak akan mengakui Sisi sebagai bibi. Akai. Kumohon, jangan pukul dia lagi. Dia bisa mati. Kamu sampai bersujud untuknya? Kumohon, asal kamu melepaskannya. Aku rela melakukan apapun. Gigi, Bengkan. Jangan memohon padanya, Paman. Aku tahu salah. Kamu bisa melakukan apapun padaku. Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Aku hampir menangis terharu melihat kalian. Kalau begitu, aku akan memberi kalian kesempatan sekali lagi. Aduh, sakit sekali jatuhnya. Bibi, apa yang ingin kalian lakukan? Ebio. Akai, kamu dan Sisi. Bukankah seharusnya sedang di kamar pengantin? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Paman. Ini urusan antara kami, kenapa kamu membawa ibuku? Case ini. Lepaskan dia. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan pada mereka? Ya. Perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Setelah menandatangani perjanjian ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Yo dan selamanya. Tidak boleh memasuki kodahan. Kamu ingin mengusir kami dari keluarga Yo? Aku menikahi kakakmu, jadi keluarga Yo juga bagianku.
Kamu ingin mengusir kami dari keluarga Yo? Antak menguasai semua harta keluarga Zhou? Mimpi kali. Paman, aku dan ibuku adalah bagian dari keluarga Yo. Itu fakta. Bisakah kamu, demi menghormati ayahku, mengembalikan sisi padaku dan mengampuni kami? Jangan terlalu serakah. Kamu mau istri cantik? Atau kekayaan dan kemewahan? Pilih sendiri. Aku tidak mau kekayaan dan kemewahan. Aku adalah satu-satunya keturunan ayahku. Jika aku diusir dari keluarga Yo, bagaimana aku bisa menghadapi arwahnya di alam baka? Sisi adalah wanita yang paling kucintai. Membuatku memilih antara dua ini, lebih baik bunuh saja aku. Yo Tingxiao, kamu kejam dan tidak berperasaan. Apakah kamu ingin memaksa kami semua mati? Aku hanya ingin kamu melihat kebenaran. NAK. Ibu sudah menjadi nyonya besar keluarga Yo selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba menjadi miskin, perhiasan emas ibu. Dan mobil mewah, jika semuanya hilang, teman-teman lamaku pasti akan menertawakanku. Dengar kata ibu, perempuan di dunia ini banyak. Kalau tidak ada Lizzie, kita bisa cari yang lain. Kamu, jangan melawan pamamu lagi. Akai, kumohon. Jangan tinggalkan aku. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluar. Tambahkan satu lagi. Waktu 1 menit. Hitungan mundur, 1 menit dimulai. Bibi Akai, tidak apa-apa, aku ikut pergi bersama kalian. Meskipun kita meninggalkan keluarga Yo, aku bisa bekerja. Cari uang untuk menghidupi kalian. Aku pilih, usir mereka dari Han Cheng. Tulang tua ini harus meninggalkan keluarga Yo. Bagaimana aku bisa hidup? Anakku, tolong ibumu. Aku pilih, aku pilih. Salam, Bibi. Xiao Lihua. Keponakanmu memanggilmu Bibi. Senang? Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Apa yang kamu suka dariku? Aku bisa berubah. Kamu lebih manja. Aku lebih suka. Paman. Baru saja aku bersalah. Bisa lihat wajah ayahku. Maafkan aku dan ibuku. Mulai sekarang. Jadi baik-baik saja. Mengerti, mengerti. Adik, kita tidak akan bicara sembarangan. Terima kasih, Paman. Lihat. Ini pria yang kamu pilih, aku pikir. Dia akan sangat mencintaimu, tapi ternyata demi uang. Status, reputasi, akhirnya dia menyerah. Menyesal? Shishi. Nyawaku ini diberikan oleh orang tuaku. Aku tidak bisa memutuskan jalan keluarku. Aku juga tidak bisa melihat ibuku mati. Hemukulaku. Jadi, kamu demi uang keluarga Yo. Demi dirimu sendiri. Kamu mendorongku ke lubang api. Paman tidak akan berbuat apa-apa. Tenang. Aku pasti akan mencari cara menyelamatkanmu. Yo Kai, 3 tahun ini. Seperti aku buta, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Shishi. Aku tidak melindungimu. Maafkan aku. Cukup, kamu tidak punya salah padanya. Salahkan dirinya sendiri, wajahnya yang cantik itu sumber masalah. Kalau tidak, bagaimana bisa kamu membuat pamanmu marah? Adik kedua, Lizzie, mulai sekarang kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga kami, kalau suka main-main saja. Kalian memang bisa tunduk dan bangkit. Lepaskan aku. Apa? Kamu masih berharap dia bisa menyelamatkanmu? Yo Tingxiao, apakah asalkan aku membuatmu puas, kamu akan melepaskanku?
Turunkan aku, lepaskan aku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Kamu memang jahat, bahkan tubuh pun bisa ditukar. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kalau begitu aku akan memberitahumu, apa yang sebenarnya aku inginkan. Ini aku. Xiao Lihua. Selama ini, aku bermimpi kita menjadi suami istri berkali-kali. Aku ingat setiap ekspresi cintamu. Tapi yang paling kusuka adalah bunga pir ini milikmu. Yo Ting Xiao, mimpi tetaplah mimpi. Apapun yang kita lakukan dalam mimpi, itu tidak nyata. Aku akan membuatmu mencintaiku, kamu hanya bisa milikku. Tapi hatiku tidak akan pernah menjadi milikmu. Kalau begitu bencilah. Kebencian lebih panjang dari cinta. NAK, kamu sudah bangun. Tidak apa-apa. Apio. Aku tidak apa-apa. Ibu jangan khawatir. Bagaimana ibu tidak khawatir? Yo Ting Xiao adalah penjahat besar. Dia tidak hanya merebut menantunya. Dia juga menyuruh anak buahnya memukulmu sampai begini. Kalau ada apa-apa denganmu, ibu harus bagaimana? Apio. Bagaimana kabar Sisi? Sudah begini masih memikirkannya. Apio. Dia di keluarga Yo. Menikmati kemewahan, mungkin beberapa hari lagi. Akan menjadi nyonya rumah keluarga Yo. Benarkah? Aku dengar dari orang tua di rumah keluarga Yo, mana mungkin bohong. Nak, ini salah ibu, memaksamu menikahinya. Tidak menyangka dia wanita yang tidak setia, mungkin saja. Sudah dari dulu bersama Yo Ting Xiao. Bersama, sekarang malah membuatmu seperti ini. Tenang saja, Bu. Apa yang diambil Zhou Ting Xiao? Aku akan ambil kembali satu persatu. Akai, jangan gegabah. Zhou Ting Xiao menguasai ekonomi kota Han, pengaruhnya sangat besar. Kita berdua lemah kalau kau melawannya. Bukan bunuh diri? Siapa yang menang, belum tentu. Yo Ting Xiao pikir dia menang. Lizhi, pelabuhan yang lembut ini. Tapi dia tidak tahu peso lembut ini. Setiap tikaman mematikan. Nyonya, Anda harus makan. Nyonya, Anda belum makan seharian. Kalau Anda tidak makan lagi, Tuan Xiao tahu, kami akan dihukum. Keluar. Tuan Xiao. Nyonya mana? Nyonya di atas, tapi tidak merespons siapapun. Dia belum makan seharian. Xiao Lihua. Xiao Lihua, kenapa denganmu? Asisten Wang. Ada apa? Cepat panggil Dr. Li, cepat. Ya. Jangan biarkan aku keluar. Xiao Lihua. Di sampingku sangat menyiksa. Yo Ting Xiao, kumohon. Jangan ganggu aku lagi. Xiao Lihua. Aku akan menunggu sampai kau benar-benar mencintaiku. Kau sudah bangun.
Bagaimana perasaanmu? Jangan ikut campur. Keluar. Dokter bilang akhir-akhir ini, karena emosi terlalu bergejolak. Dan gula darah rendah. Kalau demam tidak turun, harus ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Kau brengsek. Masih ada tenaga mendorongku. Berarti demamnya sudah turun. Kau sedikit dehidrasi. Minum air sedikit. Yo Ting Xiao, jangan pura-pura baik di sini. Kalau berani, lepaskan aku. Apa kejantanannya mengurungku di sini? Lizzie, kesabaranku ada batasnya. Jangan terus menguji kesabaranku. Baiklah. Bunuh atau siksa aku terserah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu yakin? Ayahmu, teman-temanmu, tidak peduli lagi. Diktator brengsek seperti kamu. Kalau kamu berani menyentuh mereka, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu sangat membenciku. Ya. Bahkan jika aku putus dengan Yoka Ai, aku tidak akan pernah mencintaimu. Kamu brengsek. Turun makan. Kalau kamu mogok makan lagi, aku tidak keberatan menyuapimu sendiri. Makanlah. Bahkan jika kamu membenciku, kamu harus kenyang dulu baru bisa melawan, bukan? Tuan Xiao. Mulai sekarang, dia berhak tahu semua urusanku. Katakan. Directly. Ada masalah. Ayahku kenapa? Katakan. Rumah sakit mengeluarkan surat peringatan kritis. Minta keluarga untuk melihat terakhir kali. Bagaimana bisa begini? Xiao Lihua, jangan panik. Direktur Li. Yo Ting Xiao, bagaimana kamu memperlakukanku? Aku tidak peduli, tapi kamu tidak boleh menyakiti ayahku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Masalah lainnya, bicarakan setelah ayahmu sembuh. Tidak perlu. Jika ayahku ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Tuan Xiao, bukankah Direktur Li sakit jantung? Apa hubungannya denganmu? Cari segera ahli jantung terbaik di seluruh negeri untuk konsultasi. Harus selamatkan Direktur Li. Baik, Tuan Xiao. Kenapa Anda tidak memberitahu istri? Dia salah paham dengan Anda. Bukan kali ini saja dia salah paham. Tidak apa-apa. Ayahmu sudah baik-baik saja. Hei, kamu. Kalau bukan karena kamu, ayahku tidak akan seperti ini. Ayah, ayah bangun. Jangan menakut-nakutiku, ayah. Tuan Xiao, operasinya sangat sukses. Asal istirahat yang cukup, kamu bisa segera keluar dari rumah sakit. Sudah lelah ya? Ayo pergi. Nanti aku cari kamu lagi. Tuan Xiao, ada apa? Obat. Oh, Obat. Tuan Xiao. Apa kamu baik-baik saja? Tuan Xiao. Sakit kepala kamu belakangan ini semakin sering kambuh. Bagaimana kalau kita pergi ke dokter untuk memeriksanya?
Tuan Xiao, dari hasil pemeriksaan, aktivitas neuron kamu sangat tidak normal, ini juga yang menyebabkan kamu sering kambuh. Ada cara untuk mengobatinya? Sekarang penyebabnya belum bisa dipastikan, selain perawatan konservatif. Tidak ada cara lain. Tuan Xiao. Obat. Tuan Xiao, obat itu sudah kamu minum tadi. Kalau diminum lagi, tubuhmu tidak akan kuat. Beri aku. Tuan Xiao, maaf aku harus jujur. Obat hanya bisa menekan sakit kepalamu. Tapi kalau kambuh, yang ringan bisa jadi orang tidak waras, yang parah. Yang parah bagaimana? Katakan. Yang parah bisa mati mendadak. Tuan Xiao. Nyawaku tidak semudah itu untuk diambil. Xiao. Ayah. Kamu sudah bangun? Ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Shishi. Kenapa kamu menangis? Lihat, ayah baik-baik saja kan? Ayah, maafkan aku, ini semua salahku. Aku yang membuat Yao Ting Xiao marah. Dia baru melampiaskan amarahnya padamu, sampai kamu terluka seperti ini. Zizi, kenapa kamu bicara seperti itu? Kali ini berkat Tuan Xiao yang menyelamatkanku. Seperti dia yang kejam, tidak berperasaan, dan jahat. Bagaimana mungkin dia mau menolong orang? Kali ini aku kambuh penyakit jantung, kalau bukan karena Tuan Xiao. Yang mencari ahli bedah jantung terbaik di dunia, mungkin. Aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Cih. Jangan bicara yang tidak baik, ayah. Ayah harus panjang umur. Ayah harus selalu menemani Zizi. Baik. Shishi. Kenapa kamu kurus? Ayah. Aku ingin pulang. Yao Ting Xiao itu cuma orang sombong yang otoriter dan egois. Dia yang merusak pernikahanku dengan Akai. Setiap detik bersamanya adalah siksaan. Yokai mungkin terlihat lemah di luar. Tapi sebenarnya serakah dan egois. Kalau bukan karena aku melihat kamu mencintainya. Dan takut kamu sedih, aku tidak akan menghentikan pernikahan ini. Sekarang jelas, kamu tidak bahagia. Ini salahku. Bukan salah ayah. Semua ini adalah karena Yao Ting Xiao. Memang Xiao Ye terkadang ekstrim dalam bertindak. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain. Mencintai Allah. Orang yang layak untuk diandalkan seumur hidup. Tidak mungkin. Meski semua pria di dunia mati, aku tidak akan pernah mencintainya. Zizi, untuk mengenal seseorang, lihatlah dengan hati. Ayahmu sudah baik-baik saja. Ayah bilang kamu yang mencarikan ahli untuk operasinya. Terima kasih. Selain terima kasih, tidak ada lagi yang ingin kamu. Katakan padaku. Maaf, aku salah paham dan memukulmu. Kalau kamu tidak senang, hukum aku saja. Kamu ngapain? Kamu yang bilang suruh aku menghukummu. Ini hukuman khusus untukmu. Jahat. Aku menyelamatkan nyawa ayahmu. Cuma terima kasih, lalu selesai. Lalu kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu paling tahu. Yao Ting Xiao, hatiku belum sembuh. Aku belum siap untuk menerima orang baru. Asalkan kamu selalu di sisiku. Berapapun lama aku bisa menunggu. Xiao. Xiao Ye, ada sedikit masalah di perusahaan. Butuh penangananmu. Malam ini aku akan menjemputmu. Tuan Xiao. Nyonya sudah meninggalkan rumah sakit. Xiao Li Hua. Kamu tidak bisa kabur. Nona Li, selera kamu sangat bagus. Dasi ini edisi terbatas. Sekarang hanya tersisa 1,
sangat cocok untuk hadiah pacar. Oh, ini bukan untuk pacarku. Aduh, aku heran kenapa ada bau amis, ternyata. Ada sesuatu yang kotor di sini. Lizzie, kita kan teman sekelas di universitas. Mau pergi tanpa pamit? Aku ada urusan, tidak ada waktu untuk mengobrol. You're an APA? Sibuk melayani pria ya? Kalian bicara lebih sopan sedikit. Berani berbuat, tidak berani menerima omongan orang? Kamu meninggalkan Yao Kai di hari pernikahan. Bergaul dengan pamannya, seluruh Hancheng sudah tahu. Kamu masih berani keluar rumah, pamer-pamer, kalau aku yang berbuat. Hal memalukan seperti itu, sudah lama aku bunuh diri. Dari awal sampai akhir, hatiku bersih. Chen Chen, lihat. Dia debut yang oleh Zhou Kai. Masih berpikir membeli hadiah untuk menyenangkannya, dasar cari muka. Dulu aku sangat menyukai Yao Kai. Kalau bukan karena kamu merayunya, aku sudah jadi. Hokar Zhou Kai. Ini bukan untuk Yao Kai, kembalikan padaku. Bukan untuk Yao Kai, berarti. Untuk pria lain dong, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dasar pelacur tak tahu malu. Mau apa? Lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Sayang, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dasar pelacur tak tahu malu. Lepaskan aku, jangan. Aduh, lepaskan aku. Lizzie, kamu kan putri keluarga Li. Pakai barang sampah seperti ini? Manik-manik itu milik Yao Tingxiao. Kalau sampai rusak, kamu sanggup tanggung jawab? Cian, Tuan Xiao adalah orang penting. Yang tidak bisa diusik di seluruh Hancheng. Lebih baik kita berhenti. Tuan Xiao menguasai seluruh Hancheng. Perhiasan di rumahnya tak terhitung. Tasbih ini cuma barang murahan, mana mungkin milik Tuan Xiao. Jangan. Ayo lihat, wanita ini, di malam pengantin. Meninggalkan tunangan dan bergaul dengan paman tunangannya. Bahkan menyuruh orang memukuli tunangannya sampai luka parah. APA, ini keterlaluan. Sungguh tak tahu malu. Dasar perempuan haus laki-laki. Bukan seperti itu. Ayo kita ekspos perempuan tak tahu malu ini. Biarkan semua orang melihat wajah aslinya. Jangan. Jangan difoto. Lepaskan. Kamu hentikan. Apa yang kalian lakukan? Zhou Kai, Lepaskan. Gigi, kamu tidak APA. perempuan brengsek, hari ini aku akan mencacah wajahmu. Biar kulihat bagaimana kau merayu Zhou Kai. Minggir. Yao Tingxiao, kenapa kamu datang? Jangan takut, aku di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu. Kamu siapa? Aku sedang menghajar sampah, berani ikut campur? Kamu pasti laki-laki liar yang digait Lizzie ya? Tengah ya, dia sudah menghina keluarga Zhou. Dan menyinggung Qian, kalian akan menyesal. Siap-siap menerima akibatnya. Bajingan. Tuan Xiao. Kalian yang menyakitinya? Ini perempuan ini, dia bilang tasbih itu milik Anda. Kami khawatir dia merusak nama baik Anda, makanya kami bertindak. Jaku memainkan yang merayu di Renjang. Kami hanya memikirkan Anda. Kalian buta mata. Jangan, Tuan Xiao jangan. Hentikan. Tuan Zhou, tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin jadi orang cacat. Paman. Mereka hanya termakan rumor. Atas nama saya. Maafkan mereka. Ini bukan keputusanku.
Keponakanmu minta mereka dibebaskan. Bagaimana? Buat kesalahan. Harus bayar konsekuensinya. Perintahkan keluarkan keluarga mereka dari Hancheng. Dilarang kembali selamanya. Gigi, Dulu Kau Baju de Bekati. Sering Nakak. Diam. Dia adalah bibi kamu. Dia dulunya adalah tunanganku. Aku ulangi sekali lagi. Dia adalah istriku, bibimu. Zizi, kamu benar-benar mau bersama paman kecil? Bersama dia, kamu akan dicemooh semua orang. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kamu sudah lupa? Bukan begitu, aku. Paman kecil mengancamku dengan ibu. Sebagai anak, aku tidak bisa diam saja melihatnya. Kalau tadi, saat kamu melindungi mereka, apakah kamu memikirkan aku? Apa yang sudah kualami? Kamu dulu meninggalkanku demi uang. Sekarang demi nama baikmu, kamu mau aku menderita lagi? Tidak, Bukan Begitu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Zizi, aku selama ini selalu berusaha menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Aku pasti akan mencari cara untuk membawamu kembali. Kita bersama sampai tua. Xiao Lihua. Asisten Wang. Lepaskan dia. Gigi, aku tahu. Di hatimu masih ada aku. Saat kamu membuat pilihan, kita sudah ditakdirkan. Tidak punya masa depan. Tidak, aku sangat mencintaimu. Kenapa dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah memilihnya dengan tegas? Jangan nodai kata cinta lagi. Kita sudah tidak punya hubungan apapun. Mari kita semua melangkah ke depan. Yokai. Ini terakhir kalinya aku mentolerir kamu. Kalau ada lagi, tidak akan kumaafkan. Tidak mogok makan, sekarang kabur ya? Aku tidak. Lepaskan aku. Lalu kenapa Yokai ada di sana? Atau kalian berdua diam-diam merencanakan kabur bersama? Aku hanya ingin membelikanmu hadiah. Tapi hadiahnya kotor. Tasbih juga putus ditarik mereka. Aku tidak bohong, aku juga tidak tahu. Kenapa Yokai ada di sana? Percayalah padaku. Maafkan aku. Xiao Lihua. Jangan tinggalkan aku. Kalau tidak, aku juga tidak tahu apa yang akan kulakukan. Kamu terluka. Xiao Lihua. Apa kamu khawatir padaku? Tidak sama sekali. Lepaskan aku belum memberimu obat. Tetap di sampingku dengan patuh. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Aku tidak butuh perlindungan siapapun, aku hanya ingin kebebasan. Xiao Lihua, dunia luar sangat berbahaya. Dengarkan aku. Aku manusia hidup, bukan hewan peliharaanmu. Berhenti. Tuan Xiao, akhirnya Anda bangun. Anda sudah pingsan selama sehari semalam. Apa yang terjadi padaku? Tuan Xiao, sakit kepala Anda bukan karena penyakit, melainkan karena racun. Raken, Tuan Xiao memiliki posisi tinggi dan berkuasa. Siapa di Hancheng yang berani meracuni Anda? Laparan dara menunjukkan, Anda terkena racun.
Racun itu bernama Yuan Zhanghui, emosi yang kuat akan memicu efeknya. Membuat orang tidak sadarkan diri dan sakit kepala hebat. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat cari penawarnya. Lanjutkan. Apa yang terjadi? Di dalam tubuh Nyonya, ada racun juga. Tidak akan membahayakan nyawanya, tapi itu adalah induk racun di tubuh Anda. Saling bertentangan dengan Anda. Bagaimana bisa, Tuan Xiao? Apakah Nyonya sengaja ingin membunuh Anda? Diam. Ada solusinya? Racun ini menyerang jantung. Jika kedua pihak yang keracunan tidak bisa saling memahami. Induk Raken akan membunuh anak Raken. Untuk bertahan hidup, hanya bisa dengan menghilangkan induk racun. Jadi, Anda dan Nona Li hanya bisa satu yang hidup. Jangan sampai kabar ini bocor sedikit pun. Atau kepala kalian yang akan kutuntut. Tuan Xiao, pikirkan baik-baik. Han Cheng dan keluarga You tidak bisa kehilangan Anda. Aku berjanji akan melindunginya. Seumur hidup tidak akan mengingkari janji. Nyonya, Jangan panggil aku Nyonya. Aku tidak ada hubungannya dengan Yao Ting Xiao. Asisten Wang, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Nona Li, aku mohon, bicaralah dengan Tuan Xiao. Dia benar-benar sakit parah. Kalau sakit, cari dokter. Cari aku untuk apa? Nona Li, aku tahu Anda tidak tinggal di samping Tuan Xiao dengan sukarela. Tapi dia benar-benar hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana bisa? 2 hari lalu masih baik-baik saja. Aku juga tidak punya pilihan lain. Sejak nenek meninggal, Tuan Xiao sudah terbiasa sendirian. Baik saat sakit maupun terluka, dia selalu melewatinya sendiri. Kami sudah mencoba menasihatinya, tapi dia tidak mau mendengar, Nona Li. Mengingat dia telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Tolong kamu nasihati dia. Tapi kalau dia tidak mau mendengar, apa gunanya aku menasihatinya? Aku sudah lama berada di sampingnya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam hatinya. Kamu pengecualian, kata-katamu pasti akan didengarnya. Baiklah, aku akan mencoba. Terima kasih, Nona Li. Yao Ting Xiao. Kenapa demamnya setinggi ini? Xiao Lihua, jangan pergi. Aku tidak pergi, Yao Ting Xiao. Minum obat dulu, ya. Xiao Lihua, aku akan patuh. Jangan pergi, ya? Aku tadi hanya ingin menyelamatkanmu. Jangan berpikir macam-macam. Sudah kuduga. Di hatimu ada aku. Aku hanya merawatmu karena kamu telah menyelamatkan ayahku. Jangan berpikir macam-macam. Aku berharap bisa sakit lebih lama. Siapa yang ingin sakit? Orang aneh. Karena dengan begitu, aku bisa melihatmu setiap hari. Karena dengan begitu, aku bisa melihatmu setiap hari. Sekarang kamu sudah sadar, aku pergi dulu. Istirahatlah yang cukup. Jangan pergi. Yao Ting Xiao. Xiao Lihua, aku benar-benar sakit. Sudah tahu sakit, masih tidak bisa diam. Sok kuat apa? Ini sakit hati. Yao Ting Xiao. Aku yang akan bicara dulu. Bagimu, aku adalah seorang diktator. Iblis yang kejam dan tidak berperasaan. Aku minta maaf atas semua luka yang kubicarakan padamu. Dulu aku tidak mengenalmu, jadi aku mengatakan hal-hal yang menyakitkanmu. Yao Ting Xiao, aku belum bisa secepat itu memahami perasaanku sendiri. Beri aku waktu lagi, ya? Kamu mau apa? Biarkan aku memelukmu sebentar. Hanya sebentar. Maaf. Aku khawatir tidak bisa melindungimu seumur hidup. Tuan Xiao bahkan sekarang harus mengorbankan dirinya untuknya. Aku benar-benar tidak terima. Aku baru saja memberitahu Nona Li tentang Tuan Xiao. Masalah racun, Nona Li tidak tahu. Tolong. Maafkan asisten Wang kali ini. Jangan diulang lagi. Terima kasih, Tuan Xiao. Setelah aku meninggal nanti, berikan ini kepada Lizzie saat itu.
Dia akan menjadi bos baru kalian. Tuan Xiao. Baiklah, selagi aku belum kehilangan akal. Cepat atur semuanya. Yo Ting Xiao. Aku memasak sup ayam untukmu. Mau mencoba? Di rumah sudah ada pembantu, kamu tidak perlu repot. Aku hanya berpikir kamu sedang sakit, ingin memberimu nutrisi. Oh ya, bagaimana kondisi penyakitmu? Hanya kambuh lagi, tidak apa-apa. Aku ingin pulang sebentar. Boleh? Kalau begitu kamu harus mengalahkanku dulu. Kalau kamu menang, aku akan penuhi permintaanmu. Ini katamu ya. Masuk. Aku menang. Jangan lupa janjimu ya. Pulanglah. Lupakan aku. Hidup yang baik. Yo Ting Xiao. Apa maksudmu? Kamu ingin mengusirku? Dulu kan kamu menangis dan ingin meninggalkanku. Sekarang aku biarkan kamu pergi. Kamu malah tidak mau. Apa yang kamu katakan padaku sebelumnya semua bohong. Aku hanya suka perasaan menaklukkan. Dulu kamu membuatku merasa segar, tapi sekarang aku merasa kamu tidak berbeda dengan wanita lain. Xiao Lihua, kamu bebas. Brengsek. Lizzie, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu menangis? Bukan urusanmu. Lizzie, aku akan segera membawamu pulang. Kita menikah lagi. Lalu kita akan menjadi pasangan yang bahagia. Setuju? Yo KAI. Kita sudah tidak bisa kembali. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Lizzie, kamu jatuh cinta pada Yoki Xiao, benar? Ya. Bagaimana bisa kamu mencintainya? Lepaskan aku, Yo KAI. Kenapa? Bagaimana aku bisa tenang? Tunanganku jatuh cinta pada pamanku sendiri. Bagaimana aku bisa tenang? Lepaskan. Sudah cukup, Yo KAI. Yang menyebabkan semua ini. Bukan dia, tapi kamu. Kamu egois dan pengecut, tidak berani melawan. Kamu menjadikanku korban, sekarang ingin aku. Berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Tidak. Aku tidak bisa. Kamu pikir dia bisa melindungimu? Tidak usah khawatir. Bahkan jika dia akan mati, kamu tidak peduli, kan? Proposalku. Siapa setuju? Siapa menentang? Aku menentang. Lepaskan aku. Tuan Zhou. Tuan Xiao sedang mengadakan rapat direksi. Ini Buchan, tempat yang seharusnya kamu datangi. Aku datang ke rapat ini untuk membongkar wajah aslimu. Semuanya. Presiden Crop Show, Zhou Qingshao, terkena racun. Dia hampir mati. Tuan Xiao benar-benar keracunan? Tidak ada obatnya, hanya punya 3 bulan lagi. Tuan Xiao benar-benar keracunan, tidak ada obatnya. Hanya punya 3 bulan lagi. Yo KAI, kamu tahu tidak? Palsukan laporan medis itu ilegal. Kalau begitu, silakan pamanku jelaskan pada semua orang. Apa yang aku katakan benar atau tidak?
Laporan ini benar. Bagaimana mungkin? Kamu bohong, kan? Semuanya. Kalian semua dengarkan? Zhou Ting Xiao Mengaku. Dia hampir mati. Grup Yo sebesar ini. Jangan sampai tak ada pemimpin. Dan aku sebagai anak tertua keluarga besar Yo, sudah seharusnya aku yang jadi Direktur Grup Yo. Awalnya aku tidak tahu. Siapa berani meracuniku? Kamu buru-buru muncul. Pikir sudah menang? Kau tahu apa yang terjadi? Kamu sebentar lagi mati. Bisa apa? Bangsat! Kenapa sakiti dia? Yang meracuni tubuhnya adalah aku, tapi yang menyakitinya Adalah kamu. Apa katamu? Li Ji. Ingat. Dia setiap malam ganggu kamu. itu karena aku racun kalian berdua. Kamu. Jadi perantara racunnya. Semakin dia cinta, semakin cepat mati. Dasar bajingan! Obatnya? Keluarkan obatnya. Obatnya. Oh ya, tahu kenapa dia halang pernikahan? Karena aku bawa kamu ketemu dia, dan beri undangan dengan foto kamu. Yo Ting Xiao! Yo Ting Xiao, bagaimana kondisimu? Yo Ting Xiao! Jangan nangis. Gak apa-apa. Sungguh romantis. Asisten Wang, cepat panggil dokter. Tolong selamatkan dia. Percuma, dokter sudah bilang. Untuk selamatkan Tuan Xiao. Kecuali kamu mati. Tapi Tuan Xiao pilih korbankan diri. Bebaskan kamu. Bodoh sekali. Usir aku. Kata-kata itu, semuanya bohong, kan? Hidup cuma sebentar, bisa miliki kamu beberapa waktu. Aku sudah puas. Tidak boleh. Aku baru suka kamu. Jangan tinggalkan aku sendiri. Sungguh mengharukan. Paman, tenang saja. Setelah kamu pergi, aku akan jaga baik-baik grup Yo. Dan Bibi. Mulai hari ini, Lizzie adalah pemegang saham terbesar Yo. Kamu berikan semua sahammu. Kaylee Ji, Menurut aturan Dewan Direksi, mulai hari ini, Lizzie adalah ketua Dewan Yo. Rencanamu gagal. Hey, Zhou Ting Xiao. Lizzie, kalian tidak adil. Jangan salahkan aku jika aku membalas. Yo KAI, jangan terus melakukan kesalahan. Berhentilah. Aku sudah mempersiapkan ini bertahun-tahun. Akhirnya menunggu hari ini. Dia Zhou Ting Xiao dan aku. Sama-sama keturunan Yo. Kenapa dia yang berkuasa, sementara aku hanya bisa menunduk? Ayahmu korupsi dan bunuh diri di penjara. Membuat Yo hampir bangkrut. Selama ini, bukankah aku yang menopang Yo? Apa yang tidak adil? Lalu bagaimana? Hari ini, kalian semua harus menyerahkan saham dan mendukungku, atau hanya ada jalan kematian. Mungkin kau akan kecewa. Tersangka Yokai, kau diduga melakukan pembunuhan. Ikut kami. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Mereka pantas mati. Brengsek. Dulu kupikir kau lemah. Ternyata kau sangat berkuasa. Memperalat putriku, meracuni dan membunuh. Dulu juga karena kau dan Zhou Ting Xiao bersekongkol, mengusirku dan ibuku dari Yo. Tidak akan berakhir seperti ini. Semua yang dialami putrimu adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bandel. Zhou Ting Xiao, meski aku dari penjara. Kau tidak akan mati. Tuan Xiao, maaf aku terlambat. Tepat waktu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Hari ini aku mengadakan rapat dewan. Selain menyingkirkan sampah yokai, ada satu hal lagi yang ingin kumumkan. Mulai hari ini, Lizzie adalah ketua Dewan Yo. Yo Ting Xiao. Dokter, bagaimana keadaannya? Persiapkan segalanya. Tidak ada cara lain? Secara teori, dua racun ini saling bertentangan. Jika bisa menyatu, mungkin bisa diatasi. Tapi jika dalam proses, hati tidak cukup selaras, kalian berdua Akan mati keracunan. Meski hanya ada satu dalam sejuta kesempatan, aku tetap
ingin mencoba. Aku tidak mau. Dokter bilang masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Kenapa kamu tidak mau? Aku terkena guanak. Akan mati. Tapi kamu terkena gu induk. Tidak akan membahayakan nyawamu, aku tidak bisa mengambil risiko. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Untuk menyelamatkanku, bahkan tidak takut mati. Tapi apakah kamu tahu? Perasaanku sama sepertimu. Xiao Lihua. Biarkan aku menyelamatkanmu. Dokter Li, bagaimana dengan racun gu di tubuhnya? Dokter Li, katakanlah, bagaimana keadaannya? Tenanglah Nyonya. Tuan Xiao sudah baik-baik saja. Sangat bagus, kamu akhirnya baik-baik saja. Aku bisa sembuh secepat ini. Berkat Zizi yang merawat dengan baik. Aku merasa tadi malam sangat luar biasa. Kamu kok begitu? Aku serius bicara padamu. Baik. Kalau begitu aku juga akan serius. Zizi. Terima kasih. Untuk hal seperti ini, ngapain bilang terima kasih? Aku berterima kasih. Bukan hanya tadi malam. Yang lebih penting. Terima kasih telah muncul dalam hidupku. Kamulah yang membuatku mengerti apa itu cinta. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Karena kamulah yang membuatku mengerti apa itu cinta sejati. Aku sebelumnya sangat salah. Aku yang memaksakan diri masuk ke hidupmu. Seharusnya kamu hidup dengan tenang dan bahagia. Aku yang memaksamu. Tidak seperti itu, aku melakukannya dengan sukarela. Racun gu sudah hilang, kamu masih belum mengerti perasaanku? Aku mengerti. Makanya aku lebih ingin berterima kasih. Masih mau mencintaiku? Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, berikan seumur hidupmu. Ambil saja sebagai ucapan terima kasih. Oke. Aku setuju.